Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Mohon maaf, kali ini saya meng-share atau memberikan pandangan tentang topik yang hangat, yaitu Rebo Wakasan. Karena memang pelaksanaannya akan segera datang, ya. Rebo Wakasan artinya adalah Rebo yang terakhir pada bulan Syawal. Di beberapa pesantren maupun di kalangan para ulama ada yang melaksanakan ritual Rebo Wakasan ini, tetapi juga ada sebagian yang menolak melaksanakan ritual Rebo Wakasan. Perbedaan ini sebetulnya adalah perbedaan yang sudah lama terjadi. Saya memandang bahwa perbedaan, apalagi di kalangan para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu adalah sebuah hazanah keilmuan bagi kita. Perbedaan yang harus kita sikapi untuk mendewasakan pemikiran kita. Perbedaan yang biasa terjadi di kalangan para ulama sendiri, sehingga kita menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Jangan sampai perbedaan itu dijadikan alat untuk menyudutkan satu pihak, baik yang melaksanakan maupun yang tidak melaksanakannya. Jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kita membuli pihak yang sebelahnya. Bagi yang tidak mau melaksanakan, kita hormati. Dan bagi yang akan melaksanakan pun kita hormati. Dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Tidak usah perbedaan itu menjadi sebuah masalah, apalagi masalah besar. Apalagi dalam kondisi yang serba sulit di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Perbedaan ulama tentang ritual Rebo Wakasan ini, saya secara pribadi sudah mendengar lama pada saat saya mondok di Sarang, Desa Karangmangu Sarang, Rembang. Saya sudah mendengar perselisihan itu. Sebagian menolak dengan alasan bahwa ritual itu tidak memiliki dalil yang kuat, terutama dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian sebagian yang melaksanakannya memiliki pedoman dari keterangan-keterangan sebagian ulama kasyaf atau ulama-ulama al-arifin ma'rifatillah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang mungkin basirahnya, mata batinnya sudah dibuka oleh Allah, sehingga mereka dapat melihat bahwa pada malam Rebo Wakasan ini terjadi penurunan bencana oleh Allah. Sebagian para ulama kasyaf mengatakan sebanyak 320.000 bencana atau bala Allah turunkan pada malam Rebo Wakasan ini, sehingga kemudian mereka melakukan sebuah ritual-ritual untuk menolak bala tersebut, baik dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak zikir, dengan membacakan ayat Al-Quran, maupun dengan melaksanakan sholat. Karena dalam Al-Quran sendiri, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan dengan cara sabar maupun sholat. Sehingga sebagian ulama yang melaksanakan ritual Rebo Wakasan ini melaksanakannya dengan cara sholat. Nah, dan di sini sebetulnya kalau kita melihat bahwa sholat yang dilaksanakan oleh yang melaksanakan ritual Rebo Wakasan itu adalah sholat yang niatnya sholat sunnah mutlak maupun sholat sunnah hajat. Ketika sholat yang dilakukannya adalah niat sholat sunnah mutlak maupun sholat sunnah hajat, sebetulnya sudah clear. Karena ulama sudah mengatakan, atau ulama NU sendiri sudah berfatwa bahwa di dalam musyawarah alim ulama NU Jawa Tengah misalnya pada tahun 1978 di Magelang, mereka memutuskan bahwa
Kalau sholat Rebo Wakasan itu niatnya adalah sholat sunnah Rebo Wakasan atau sholat sunnah safar, itu hukumnya sholat sunnah safar itu hukumnya tidak boleh, haram. Tetapi apabila sholatnya itu diniatkan dengan sholat sunnah mutlak ataupun dengan sholat sunnah hajat, hukumnya dibolehkan. Jadi sebetulnya sudah clear, ya, sudah jamek, sudah bertemu bahwa bagi yang akan melaksanakan silakan, tapi dengan koridor yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Sholatnya adalah diniatkan sholat sunnah mutlak maupun sholat sunnah hajat. Asal usul pelaksanaan Rebo Wakasan sendiri sebetulnya itu bermula dari anjuran Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairawi dalam kitab Mujarabat Ad-Dairawi. Kemudian juga anjuran Syekh Muhammad Al-Khatiruddin Al-Atar dalam kitab Al-Jawahirul Khammas. Kemudian ada juga dalam kitab Hasyiyah As-Sittin dan sebagainya. Anjuran-anjuran itu kita lihat memiliki nilai yang sebetulnya bagus, memiliki nilai positif, di mana ritual Rebo Wakasan itu intinya adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon diselamatkan dari segala macam bencana. Ketika permasalahannya ada inti daripada Rebo Wakasan atau substansi dari Rebo Wakasan itu adalah berdoa kepada Allah. Menurut yang melaksanakan ini adalah sesuatu yang tidak ada masalah, karena berdoa itu bisa dilaksanakan kapan saja. Bahkan setiap malam pun kita berdoa, setiap habis sholat pun kita berdoa supaya kita dihindarkan dari segala macam bahaya. Itu tidak ada masalah, karena doa itu adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Itulah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bahwa perbedaan yang terjadi tentang pelaksanaan Rebo Wakasan ini, saya harap sesuatu yang justru merupakan hasanah perbendaharaan keilmuan kita dan beberapa pilihan pada saat kita melaksanakan syariat agama ini. Intinya, yang tidak akan melaksanakan silakan, yang melaksanakan juga silakan, asal dengan koridor yang sesuai dengan ketentuan syariat. Karena banyak sekali ulama-ulama besar kita juga melaksanakannya. Tentu ma ahsanal indal ulama ahsana indallah, apa yang ulama pandang baik, maka insya Allah Allah pun akan memandang baik, asal memang ketentuan fikihnya atau ketentuan syariatnya itu dibenarkan. Ini banyak saya menerima ijazah daripada ulama-ulama besar yang al-alim al-alama. Di antaranya adalah guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair. Orang tua saya sendiri dulu melaksanakan hal-hal seperti itu. Intinya, mari kita tetap bersatu dan bersatu meski di tengah perbedaan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.